Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Landasan Pendidikan yang beranggotakan saya Upi Oktavia. Saya Nadia Ulfa. Saya Siti Nurul Fadilah. Di sini kami akan melakukan podcast mengenai problematika pendidikan yang ada di Indonesia. Salah satunya full day school. Nah, kalian tahu nggak sih full day school itu apa? Jadi, full day school itu model pendidikan di mana siswa menghabiskan waktu lebih lama di sekolah dari pagi hingga sore. Dari konsep ini tujuannya untuk memberikan lebih banyak waktu bagi proses pembelajaran dan pengembangan siswa. Nah, jadi kalian udah tahu kan apa itu full day school? Langsung aja ya, kita sharing-sharing sama salah satu siswa SMA yang ada di Lebak. Kira-kira gimana tanggapan dia mengenai full day school ini? Oke, karena narasumbernya udah bergabung sama kita nih ya, kepada narasumber dipersilahkan untuk memperkenalkan diri, namanya siapa, kelas berapa, masuk jurusan apa, agar para audiens mengenali narasumber kita ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ajeng Berliandini Putri Suryadi, asal sekolah SMA Negeri 1 Cibeber. Aku dari kelas 11, dan kebetulan sekarang aku masuk jurusan IPA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ajeng, salam kenal ya. Sama banget nih, waktu kakak waktu pas SMA ngambil jurusan IPA. Dan sekarang juga kakak nerusin perkuliahan di pendidikan IPA. Iya, hampir lupa dong, kakaknya belum kenalan. Sebelumnya kenalin dulu nih. Nama kakak Nadia Ulfa. Kakak itu perwakilan dari kedua teman kakak ini, yaitu Upi Oktavia dan Siti Nurul Fadilah. Halo Kak Nadia, salam kenal juga ya. Wah, ternyata dulu Kak Nadia juga jurusan IPA, keren banget nih. Iya, sama-sama anak IPA nih. Oh iya, boleh dong kakak di sini sharing-sharing atau ngobrol-ngobrol santai bareng kamu nih seputar permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia mengenai full day school. Kan tentunya kamu seorang siswa, pasti ngerasain dong full day school sendiri itu kayak gimana. Menurut kamu full day school itu, menurut pandangan kamu sebagai siswa nih ya, full day school itu efektif gak sih buat kamu? Oke, kalau misalkan kita ngebahas tentang sistem pendidikan yang ada di Indonesia, menurut aku full day school bagi diri aku itu sangatlah efektif. Karena dimana kita, kalau di sekolahku ya, berarti kita sekolahnya itu masuk sekitar 7.15 dan pulang sekitar jam setengah 4. Menurut aku itu sangatlah relevan bagi diri aku, karena kita belajar dari pagi sampai sore itu kita lebih paham materi sih. Sebenarnya tergantung gimana kita nyikapinya, kan setiap siswa juga berbeda-beda. Ada mungkin siswa yang memang memiliki semangat daya juang yang tinggi, tapi ada juga siswa yang cepat bosan atau jenuh terhadap proses pembelajaran. Sebenarnya tergantung gimana caranya sekolah untuk membuat siswa tersebut tidak bosan gitu terhadap mapel tersebut. Sebenarnya tergantung gurunya dan tergantung sistem di sekolahnya juga gitu, tapi menurut aku sangat efektif karena selain kita bisa mengulangi materi, kita juga bisa paham berbagai materi dalam satu hari gitu. Ada beberapa macam mata pelajaran yang memang kita pelajari dalam satu hari gitu, dan menurut aku sangat efektif. Wow, jawabannya sangat luar biasa banget sih. Jadi menurut kamu itu sistem full day itu sendiri itu sangat efektif dong ya? Nah, namun ada nggak sih pengaruh kesehatan yang kamu alami selama mengikuti sistem ini? Oke, kalau misalkan untuk pengaruh kesehatan tentu pasti ada banget, karena kita kan tahu nih ya, kalau misalkan full day school berarti dalam satu hari itu ada 4 atau 5 mata pelajaran yang bahkan itu satu mata pelajarannya bisa sampai 2 jam atau mungkin 1 jam gitu. Dan pengaruh kesehatannya yaitu kita pasti tentu banyak tugasnya juga. Ada beberapa tugas yang memang ketika mata pelajarannya di hari itu, besoknya ada pelajarannya lagi, dan itu tentu kan pasti tugasnya harus SKS dong, sistem kebut semalam gitu. Pengaruh kesehatannya mungkin begadang mungkin ya, karena sering begadang akhirnya yang menyebabkan sakit kepala mungkin, atau penyakit-penyakit yang lain, penyakit-penyakit bawaan karena telat makan misalnya, penyakit lambung atau dan segala macam. Cuman kalau untuk aku sih so far baik-baik aja, cuman ya kadang pengaruh kesehatan bagi diri aku mungkin ya sakit kepala mungkin ya, karena begadang atau tidurnya larut. Kalau pengaruh kesehatan bagi aku mungkin begadang atau
tidurnya sering larut malam. Wah, jadi banyak dong ya pengaruh bagi kesehatan, apalagi itu kayak dampaknya dampak negatif gak sih merajuknya ya. Nah, tadi kan kamu menyebutkan kalau mengerjakan tugas itu SKS atau sistem kebut semalam. Nah, kalau kita kaitkan dengan full day sendiri, kamu itu ngerasa terganggu gak sih? Kalau lagi ngerjain tugas, apalagi kamu pulang pagi sampai sore. Nah, malamnya itu ngerjain tugas. Kamu keganggu nggak kira-kira? Oke, kalau misalkan ditanya keganggu atau enggak, jujur aku enggak ya, biasa aja, karena emang sih sebenarnya kalau awal-awal tuh ngerasa kayak keganggu banget, atau aku emang belum terbiasa gitu ya, pulang sore capek, malamnya langsung ngerjain tugas gitu. Tapi setelah berangsur waktu, aku udah bisa mulai adaptasi dan udah mulai membiasakan juga gitu, dan ternyata emang akunya enjoy, akunya happy aja gitu. Sebenarnya kesehatan tuh ya sebenarnya memang akan ada di mana kalau emang kita udah di titik capek banget gitu sama ngerjain tugas malam-malam, atau emang badan kitanya kurang sehat atau kurang fit gitu. Sebenarnya juga tergantung, ada korelasinya terhadap daya semangat juang kita terhadap proses pembelajaran gitu. Ya tentu awal-awal emang ngerasa keganggu banget, tapi setelah lama-kelamaan aku udah mulai bisa adaptasi dan aku udah mulai membiasakan bahwa itu menjadi sesuatu hal yang wajar gitu. Oh, jadi kamu itu udah mulai terbiasa dong ya sama tugas-tugas yang numpuknya sangat luar biasa nggak sih? Apalagi kamu itu kan dari pagi sampai sore tuh sekolah kan? Bisa dibilang gitu sih Kak, karena emang aku tuh udah membiasakan diri banget gimana caranya supaya bisa ngerjain tugas tepat waktu, mau sebanyak apapun itu, karena aku yakin banget 100% mau sebanyak apapun tugas, kalau emang kitanya niat buat ngerjain dan kita bisa ngebagi waktu dengan sangat baik, itu bakal terselesaikan juga gitu. Wah, jawabannya lumayan benar-benar keren banget ya. Jadi kayak udah tahan banting gitulah sama tugas-tugas yang menumpuk itu. Terus menurut kamu lebih efektifan mana? Sistem full day school atau enggak? Oke, kalau menurut aku, kalau misalkan emang kita ingin bener-bener banget ngebagi waktu antara sekolah, tugas, sama istirahat, itu emang nggak usah pakai full day school. Karena kan kita bisa sekolah dari pagi sampai siang kan, dan ini sisanya bisa kita pakai untuk kerjain tugas sama istirahat gitu. Kalau emang suruh milih sih nggak mau full day school, tapi kalau emang sistemnya harus full day school ya kita harus bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin gitu. Iya juga, kalau misalkan dibandingin tuh lebih efektif sama yang nggak menggunakan sistem full day school, karena waktu beristirahat siswa atau pelajarnya tuh lebih lama dibandingkan sama yang menggunakan sistem full day school. Nah, iya bener banget Kak, karena menurut aku kalau misalkan kita sekolahnya nggak full day school, itu waktunya lebih banyak bisa kita bagi-bagi gitu dibanding kita sekolahnya full day school gitu. Wah, keren banget gak sih pengalaman-pengalaman narasumber kita ini? Kira-kira ada gak sih kesan sama pesan kamu ketika kamu ngerasain pembelajaran sistem full day school ini? Mungkin kalau untuk pesannya tetap semangat, kalau untuk kesannya, kalau untuk pribadi aku sendiri, aku jadi lebih tahu seberapa besar pengorbanan dan perjuangan untuk mencapai cita-cita gitu. Wah, keren banget sih. Semoga tetap semangat ya dalam belajarnya sama ngerjain tugas-tugas yang menumpuk. Jangan sampai sakit karena tugas itu nggak tahu menau tentang kondisi badan kita. Mungkin podcast kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih kepada Ajeng Briliandini sebagai narasumber udah mau sharing-sharing tentang pengalaman belajar di sistem full day school itu bagaimana, dan juga pesan dan kesannya. Jadi gimana nih podcast kali ini? Pasti seru banget gak sih? Apalagi kita tuh mengangkat tema problematika pendidikan di Indonesia. Udah gitu judulnya menarik banget buat dibahas. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe.